Dan faktanya minggu kemarin suka atau tidak, kita akhirnya juga harus membahas bahwa kenaikan suku bunga yang terjadi di Amerika merupakan 23 tahun yang tertinggi dan percepatannya sangat tinggi sejak tahun 2022, memberikan suatu kekhawatiran. Bank di Amerika dikhawatirkan bangkrut seperti tahun 2008. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Setiap hari Senin kita membahas tema-tema internasional, mulai dari perdagangan forex, indeks, ya indeks pasti juga relate dengan Amerika, lalu juga Asia, bukan hanya Nikkei saja, tapi ada Hang Seng atau STI, ataupun juga Malaysia, ataupun juga dengan Indonesia itu sendiri, serta kita berbicara mengenai komoditi bersama saya dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti Indonesia yang memiliki rekam jejak 19 tahun sebagai zero complaint broker, dan baru saya mendapatkan peringkat A++ dari Bapepti. Jadi kalau Anda ingin membuka akun Forex, Anda bisa membuka di foreximf.com, dan juga Anda diundang untuk masuk ke grup Telegram VIP yang dibuat oleh Forex IMF. Anda bisa berdiskusi, bertanya, mendapatkan informasi terkini terkait dengan perdagangan market internasional. Ingat, Forex 24 jam dalam sehari, sulit untuk catch up kalau tidak dalam komunitas yang baik dan benar. Kalau komunitas yang nggak baik, maka akan buy sell terus tanpa bisa berbicara mengenai performance-nya juga. Dan kita juga bisa mendapatkan strategi ataupun membahas mengenai sebuah indikator-indikator yang mungkin Anda merasa penasaran untuk pelajari. Bisa join di grup VIP Telegram dari Forex IMF. Ya, mungkin kelihatannya bahwa saya membangun fear di sini, bahwa ada saja setiap minggu berita-berita yang tidak enak. Dan faktanya minggu kemarin suka atau tidak, kita akhirnya juga harus membahas bahwa kenaikan suku bunga yang terjadi di Amerika merupakan 23 tahun yang tertinggi, dan percepatannya sangat tinggi sejak tahun 2022, memberikan suatu kekhawatiran. Kita bukan menebar fear ya, tapi memang mau tidak mau adanya berita yang sebenarnya membuat kita terkejut, dan kita sebenarnya meningkatkan kewaspadaan. Ingat bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, walaupun pada saat ini mungkin tidak terlalu enak bagi orang yang terbiasa dengan investasi saham, struggling banget ya, trading kripto juga lagi jelek banget, apalagi forex mungkin volatility-nya membuat orang dengan modal pas-pasan akan sedikit lebih beresiko tinggi gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang perlu sebagai pembelajaran kita. Jadi saya juga pernah mengalaminya pada fase-fase seperti ini sekitar 2006, 2007, 2006 masih oke, 2007, 2008 bukan market yang enak, yang menyebabkan saya sadar bahwa pentingnya mengetahui technical analysis, pentingnya mengetahui fundamental, pentingnya mengetahui news, dan pentingnya juga memiliki multiple stream of income. Poinnya tuh di situ. Nah, bank di Amerika dikhawatirkan bangkrut seperti 2008. Sumber datanya dari mana? Jadi ada kekhawatiran di mana 10 bank di Amerika di-cut ratingnya dalam sudut pandang rating obligasinya, rating suku bunga, rating dari peringkat kupon surat utangnya. Kenapa jadi kupon ya? Kuponnya dibayar, surat utangnya gitu. Nah, surat utang itu ada yang grade-nya tergantung, ada beberapa pemeringkat, ada Moody's salah satunya, di mana pemeringkat itu biasanya ada investment grade, yaitu mulai dari A+, ada menggunakan peringkat yang lain lagi, tapi juga yang jelas kalau investment grade adalah sebuah standar untuk lebih yakin dalam investasi bahwa surat utang ini adalah surat utang yang layak diinvestasikan. Namun kenapa Moody's melakukan cut rating dari 10 US banks and puts some big names on downgrade watch? Jadi artinya 10 ini udah duluan, masih ada lagi yang besar-besar yang mau di downgrade, sudah masuk ke dalam watch list.
Nah, ini adalah nama-nama banknya gitu ya. Cut the credit ratings of a host of small and mid-size US. Jadi yang small dan mid-size sudah di-cut. Karena apa? Karena logikanya sederhana. Dengan kenaikan suku bunga berarti resiko bertambah. Kenapa? Bertambahnya dua sisi. Satu, dari sudut pandang dia orang-orang yang menabung uang secara otomatis akan terupgrade dari sudut pandang bunga yang harus dibayar, berarti hutang bunganya bertambah, sedangkan pendapatannya bisa stabil atau tetap. Berarti ketika pendapatan tetap dengan biaya yang meningkat, jawabannya adalah pengurangan keuntungan, margin menipis. Atau ketika mau tidak mau ditingkatkan juga yang namanya pinjaman, bunga pinjamannya, berakhir dengan resiko untuk tidak mampu yang dihutangin membayar. Berarti dari sudut pandang ini, bila bank ini meminjam uang, maka resiko untuk bisa mengembalikan uangnya menjadi lebih tinggi tidak mampunya. Logikanya di sana. Nah, sudah ada 10 bank ya yang sudah di downgrade, lalu ada juga under review for a potential downgrade, lalu ada change outlook to negative buat 11 bank. Ya, Capital One terkenal pasti ya tidak terlalu terkenal di Indonesia tapi kalau di Amerika dan engage dengan keuangan, Capital One menjadi salah satu ya. Lalu smaller lenders receiving an official rating downgrade, ada BOK dan Webster Financials. Jadi ini Pinnacle juga salah satu yang cukup terkenal gitu. Jadi ini memberikan satu kekhawatiran. Nah, kalau misalnya ditanya ya, flashback dulu dong Ryan, kalau dikatakan seperti tahun 2008 kekhawatirannya dari kejadian seperti ini, apa sih yang menjadi mimpi buruk? Saya belum ada di tahun 2008. Saya cerita ya, bahwa pada saat itu ada skandal keuangan Lehman Brothers, di mana Lehman Brothers akhirnya terjadi kebangkrutan di tanggal 15 September 2008. Lehman Brothers ini adalah salah satu yang dianggap too big to fail dan ternyata fail. Nah, Lehman Brothers salah satu bank investasi investment bank terbesar di dunia secara resmi mengajukan permohonan kebangkrutan Chapter 11. Jadi kalau bangkrut itu ada dilindungi secara undang-undang di bawah Undang-Undang Amerika Serikat, di mana kebangkrutan ini adalah salah satu momen paling bersejarah dalam krisis keuangan global yang terjadi di 2007-2008 yang menyebabkan kekhawatiran pada banyak pihak dan chaos sampai kemana-mana. Kenapa? Karena surat hutang yang dipegang oleh Lehman Brothers dan institusi keuangan yang lain itu juga ternyata ada konspirasinya pada saat itu. Jadi ini menjadi sesuatu yang menjadi catatan. Kekhawatiran orang jadi berulang. Nah, pertanyaan begini, kalau pada saat itu apakah kejadian surat hutang di downgrade sehingga kita bisa mengatakan hari ini akan pergi seperti tahun 2008, atau ada momen lain? Momen yang pertama yang mendekati sebenarnya adalah kenaikan suku bunga acuan. Di sini yang perlu kita lihat. Karena kenaikan suku bunga acuan kan segala muasalnya semua terjadi pada saat ini. Contoh, ketika Amerika menaikkan suku bunga, apa yang terjadi? Kemungkinan Amerika secara dolar akan menguat. Tapi kenapa dia menguat? Karena dia mengcounter inflasi, kan begitu ya. Nah, dari kejadian tahun 2007-2008 juga memiliki pattern yang sama. Dan sudah ada gongnya pada saat itu adalah skandal. Makanya disebut skandal ya, skandal keuangan Lehman Brothers seperti itu. Sebelum kita lebih jauh berbicara mengenai Lehman Brothers, saya juga ingin merefresh ataupun memberikan cerita terkait dengan kejadian di tahun 2007-2008, di mana pada saat itu dianggap sebagai krisis keuangan Amerika yang masih belum selesai dan menjadi semakin parah bagi beberapa ahli keuangan sampai dengan terjadinya tahun ini. Yaitu di tahun 2007-2008, krisis diawali dari masalah sektor perumahan, di mana perumahannya itu bukan perumahan orang layak, tapi yang disebut tidak terlalu layak untuk ngutang, tapi diutangin. Makanya namanya bukan prime. Kalau prime kan ya namanya kalau kita makan steak itu prime itu berarti kan daging yang nomor 1. Subprime berarti yang nomor 2 lah, boleh dibilang seperti itu. Nah, ini berdampak luas ke dalam sektor keuangan global. Nah, gambaran singkatnya seperti ini. Yang pertama, ada namanya perumahan. Perumahan itu ada KPR-nya. Nah, makanya disebut sebagai subprime mortgage. Nah, pada saat itu karena adanya kenaikan suku bunga, maka bunga-bunga bank dinaikkan. Membuat cicilan bagi orang-orang yang nyicil, kalau yang prime dinaikkan mungkin jadi masih mampu.
jadi agak tidak mampu. Tapi yang subprime dari mampu dimampu-mampuin, dinaikkan suku bunganya menjadi tidak mampu. Nah, pada saat itu bank dan lembaga keuangan membeli surat hutang ini, menggabungkannya menjadi suatu produk keuangan yang lebih kompleks dan dijual kepada banyak pihak di dunia. Mungkin sekuritas, mungkin fund manager di seluruh dunia. Nah, karena terjadinya resiko seperti ini, karena terjadinya kegagalan bayaran, maka harga daripada nilai rumah juga mulai mengalami penurunan. Jadi, udah berat bayarnya, kemampuan bayar berkurang, harga rumah nggak naik. Kan bubble property ya, karena semua orang beli kan dalam satu sisi akan mengalami kenaikan. Disinilah harga rumah mengalami penurunan dan akhirnya peminjam tidak membayar. Daripada saya beli yang nggak ada nilainya, bukannya naik malah turun, saya nggak bayar aja. Secara otomatis nilai produk keuangan yang digunakan untuk membayari yang sudah dijual kepada pihak-pihak lain itu yang mengalami penurunan karena terjadi kasus gagal bayar di sektor perumahannya. Nah, kepercayaan menurun. Bank mulai merasa khawatir mengenai kesehatan keuangan satu sama lain. Bank-bank besar seperti Lehman Brothers akhirnya mengalami tekanan besar dan akhirnya mengajukan kebangkrutan. Nah, efek dominonya adalah ya karena kalau ada satu yang tidak dipercaya, yang lainnya akhirnya masyarakat ikut tidak percaya. Bank itu paling takut ditarik duitnya dalam waktu bersamaan. Kenapa? Karena pada waktu tersebut akan sedang dipinjamkan ke pihak lain dong. Ya masih jadi properti, masih jadi ini, masih jadi itu, masih jadi bisnis orang, dipinjemin orang berbisnis, disuruh tarik duit, nggak mampu. Makanya bank mengalami kesulitan likuiditas. Ya contohnya seperti yang terjadi pada beberapa bank-bank berbasis kripto ataupun Silicon Valley Bank, itu kondisinya seperti itu. Surat hutang yang mengalami penurunan, dijual tidak bisa. Kalau dijual menjadi sangat rugi, tapi ketika itu ditarik uangnya sama-sama dijadi ras sama orang, itu menjadi bermasalah. Dan adanya intervensi pemerintah di situ untuk mengatasi krisis, pemerintah Amerika Serikat banyak melakukan intervensi. Mereka memberikan bailout kepada beberapa bank besar dan lembaga keuangan lainnya. Dan meluncurkan program stimulus ekonomi yang selanjutnya kita sebut sebagai quantitative easing dan selanjutnya dilanjutkan dengan tapering. Setelah quantitative easing, tapering masuk lagi ke suku bunga lagi. Akhirnya mengalami dampak global ya. Jadi boleh dibilang pada saat ini sebenarnya kita kembali seperti melihat flashback tahun 2007-2008 dan relate dengan apa yang menjadi judul pada saat ini seperti itu. Nah, pada tahun itu ada satu konspirasi yang terjadi pada tahun 2008 sebelum mengajukan kebangkrutan di bulan September pada saat itu. Lehman Brothers memiliki peringkat kredit yang sebenarnya masih bagus dari lembaga pemeringkat yang ada. Moody's salah satunya, Standard & Poor's, dan satu lagi lah Fitch gitu ya. Namun pada saat itu kalau kita perhatikan tingkat kredit pada peringkat kreditnya si Lehman Brothers itu masih dalam keadaan investment grade. Ini yang dipermasalahkan oleh banyak pihak. Makanya disebut skandal, makanya disebut sebagai konspirasi. Standard & Poor's itu memberikan nilai A. Moody's memberikan A2. Lalu Fitch memberikan A. Peringkat-peringkat seperti ini sebagai peringkat layak investasi. Bahwa surat hutang yang mereka terbitkan atau dikeluarkan oleh Lehman Brothers dianggap sebagai investasi yang relatif aman. Loh, tapi kok bisa baru saja dirilis, pada saat itu saya ingat sekali, baru saja dirilis, 1-2 minggu kemudian dinyatakan kebangkrutan. Lah, waktu kemarin rilisnya piye? Gitu. Jadi inilah yang menjadi ketidakpercayaan. Oleh karena itu setiap kali ada bayang-bayang kenaikan suku bunga seperti pada saat ini, maka mungkin belajar dari kejadian pada saat itu untuk pemeringkat efek ini mulai langsung gerak cepat dia gercep. Tujuannya apa? Agar dia tidak terkena kejadian seperti pada saat itu gitu. Nah, pertanyaannya begini, oke Ryan, semua cerita saya sudah tahu, kenaikan suku bunga saya sudah tahu. Apa yang harus saya lakukan dalam transaksi saya? Misal saya ternyata trading forex. Ya, beberapa kali saya sudah mention, tapi saya kembali mau kasih tahu di sini bahwa bukan artinya jangan trading atau jangan berinvestasi.
Kata-kata orang yang pada saat ini jangan berinvestasi itu adalah kata-kata yang paling salah. Kenapa? Karena saya pernah mengalami di tahun 2007-2008. Saya juga pernah punya cerita bahwa pada tahun 98 pada saat terjadinya krisis keuangan di Indonesia yang disebut dengan Krismon, ya. Pada saat saya ada kelas 6 SD, ada seorang teman saya akibat kerusuhan tidak bisa pulang, dia harus menginap di rumah saya, tapi orang tuanya karena tahu tidak bisa pergi menjemput anaknya dan anaknya berada di tempat yang aman, justru malah melakukan tindakan sebaliknya. Karena saya ada di tengah kota di Jakarta, orang tuanya agak sedikit di pinggir, yang dilakukan malah dia pergi untuk ke Bandara Soekarno-Hatta, di situ membeli beberapa aset-aset yang memang untuk orang sudah frustasi tidak mau balik ke Indonesia, dia beli secara sangat murah. Dan once badainya berakhir 99-2000, dia menjadi orang kaya. Dan aset investasinya berlipat-lipat ganda. Artinya adalah pada hari ini bukan kita mau mengatakan bahwa harus gaspol, bukan, tapi adalah mengukur resiko dengan baik. Nah, apa saja tipsnya dari saya? Pertama, setiap kali kenaikan suku bunga dapat membuat pasar lebih fluktuatif. Nah, biasanya ini terjadi pada saat mau menjelang pengumumannya. Jadi misalnya minggu ketiga, minggu keempat, you must be careful kalau mau melakukan transaksi. Karena apa? Volatilitas akan meningkat di sini. Nah, apalagi untuk lawan-lawannya dari US dollar itu sendiri. Jadi, ini mesti ambil perhatian karena adanya risiko likuiditas. Yang kedua, fokus pada mata uang atau indeks yang cenderung bertahan dalam kondisi suku bunga tinggi. Nah, mata uang dan indeks yang cenderung bertahan dalam kondisi suku bunga tinggi termasuk mata uang yang disebut safe haven. Ya, kembali lagi sisi dolar itu sendiri dan juga mungkin yen Jepang juga bisa. Serta indeks saham yang berorientasi pada nilai seperti S&P 500. Ya, loh Pak, bukannya S&P 500 juga mengalami tekanan kalau suku bunga naik terus? Iya betul, kemarin kita sudah bahas seperti itu. Tapi dibanding yang lain itu ya lebih mending yang hidup ini gitu ya. Lalu gunakan strategi trading yang sesuai dengan kondisi pasar. Contoh seperti ini ya. Kalau Anda melihat bahwa volatility itu akan cenderung relatif mengalami penurunan secara midterm, maka lebih baik mengambil continuous pattern atau melakukan momentum atau mengambil dalam keadaan breakout. Nah, dengan melakukan seperti itu, kita akan cenderung terhindar dari pembalikan atau penurunan yang sementara. Kenapa? Karena kita lihat trennya sudah turun, maka yang kita cari adalah pintu sell-nya. Seperti itu. Jadi dengan melakukan seperti itu akan jauh lebih baik. Kembali lagi, jawaban yang paling terakhir adalah lakukanlah riset dan belajar. Saya telah mempelajari pasar sejak tahun 1890, mempelajari market dari Standard & Poor's 500 dan Dow Jones Industrial Average 30. Pak, dari saat itu, kenapa saya belajar sejauh itu? Karena saya terjebak quote-unquote di tahun 2008. Saya bilang, kalau memang ternyata pasar memiliki pola ataupun banyak alasan-alasan orang, ada yang menghasilkan orang kaya baru dalam setiap kesulitan keuangan, mereka pasti memiliki pattern. Pasarnya pasti akan memiliki pola. Mari kita pelajari. Dan saya belajar dari tahun 1890-an. Ya, kalau nggak percaya bisa baca buku saya, The Secret Stock Market in the Century. Rahasia pasar modal dalam satu abad. Ternyata jawabannya adalah baca sendiri. Gitu ya. Ya, kalau dibahas jadi tambah panjang lagi, nanti akan jadi lebih berkembang materinya. Tapi itulah yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Kembali lagi, ini bukan mau menakuti, tapi harapannya cuma satu, adalah membuat kita menjadi orang yang semakin waspada. Ya, karena dikhawatirkan. Dikhawatirkan kan nggak salah ya. Pasti ada kekhawatiran dan alasannya seperti itu. Tapi lebih daripada itu, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi saat ini. Ya, saya informasikan sekali lagi buat Anda semua, selamat bergabung setiap hari Senin dan juga join di live setiap hari Selasa bersama saya dan juga Forex CMF di RF Channel on YouTube. Dan Anda boleh bertanya kepada saya, ya saya tidak terlalu ahli banget, tapi karena temanya lah Ask the Expert, ya sejauh sepemahaman saya akan coba balas dan menjawab. Dan saya sudah berada di dalam sektor pasar modal, keuangan dan investasi sejak tahun 2004. Semoga dari sedikit pengalaman saya ini bisa membantu teman-teman semua yang mungkin lebih baru dari saya atau ingin mendapatkan suatu penjelasan yang mungkin lebih gampang saya jelaskan, kira-kira seperti itu. Sampai ketemu dari Selasa, semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.